Ya, melanjutkan pertanyaan di awal segmen tadi ya. Ternyata untuk Bang Ciko mohon izin tadi ya agak keliru sedikit mempengaruhi akhir bulan kayaknya. Dan ini terkait Alam bawah sadarnya berpikir tramdul terus. terkait janji baru dari Pramono dan juga Rano soal bantuan operasional tempat ibadah satu, lalu kemudian kenaikan gaji petugas Jumantik, lalu gaji untuk guru ngaji. Nah ini kenapa kemudian ini dianggap sebagai satu hal yang penting bagi Pramono dan juga Rano? Jadi gini, dari sejak awal kan kami di juru bicara tuh kan sering juga duduk dengan para paslon ya, Mas Pram dan Bang Dul. Artinya yang saya serap adalah Mas Pram berulang-ulang dan Bang Dul mengatakan berulang-ulang tentang miskin kota di Jakarta. Teman-teman yang tidak memiliki gaji atau pemasukan sesuai dengan UMR. Dan menurut beliau, apalagi kita selalu menggaungkan kata-kata pusat perekonomian nasional, kota global, dan tapi masyarakatnya sendiri nggak menyala gitu. Ini kan kita salah satu tagline-nya kan Jakarta menyala gitu. Menyala itu apa sih? Ini saya jelasin dulu, kembali dulu dikit. Filosofinya. Menyala itu filosofinya kan dari gelap menjadi terang. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya setelah ada kesulitan ada kemudahan, setelah ada kesulitan ada kemudahan sampai 3 kali disebut, ya kan gitu. Jadi artinya apa? Dari nggak ada kerjaan harus punya kerjaan. Dari airnya kotor jadi air bersih, ya kan? Dari nggak punya hunian yang layak mempunyai hunian yang layak dan hal-hal seperti itu. Jadi yang menjadi concern kami memang terkait dengan kesejahteraan rakyat dulu. Kita nggak bisa menjadi kota global dengan segala infrastruktur yang canggih tanpa kita mencanggihkan manusia-manusianya. Nah, manusia ini kan kalau dicanggihkan nomor satu apa sih? Tentunya kesejahteraan dan nafkah. Nah, kita sudah menghitung kalau kita bicara bantuan operasional tempat ibadah yang sebenarnya bukan program baru, ini program yang sudah ada tapi rasa-rasanya nilainya kurang cukup untuk bisa menghidupkan teman-teman sebagai pengayom rumah ibadah, ustadz atau marbot dan lain-lain itu untuk hidup layak dan membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya. Nilainya kita upgrade. Kita harus menghitung, cara menghitungnya sebenarnya cukup mudah ya. Kita kalau bicara yang rumah ibadah Islam Muslim itu ya seperti masjid maupun musola gitu. Kira-kira kalau kita total jumlah masjid yang terdaftar di Jakarta itu 4 ribuan. Jumlah musolanya sekitar 3 ribuan gitu. Jadi total 6 ribu sampai 7 ribuan lah kira-kira gitu. Anggap 7 ribu dikali 2 ada 2 yang akan kita berikan upah UMR di situ, ya kan? Kira-kira 16 miliaran sebulan, setahun berapa sekian ratus lah ya gitu. Jadi dengan APBD yang cukup tinggi sekitar hampir 90 triliun, rasa-rasanya cukup untuk kita lakukan itu. Kalau kita bicara dengan petugas Jumantik misalnya, petugas PKK, Posyandu yang selalu berkutat untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dan komunitasnya, rasa-rasanya juga nggak pantas cuma dikasih 500.000 sebulan. Dan ini kita upayakan bagaimana untuk mendapatkan insentif gaji senilai 5 juta sama dengan PPSU atau pasukan orangnya. Kalau ada kenaikan di sejumlah pos tertentu, artinya akan ada pos lain yang akan dikurangi anggarannya? Kami merasa tidak serta-merta harus begitu. APBD itu dan PAD itu kan meningkat setiap tahunnya. Jadi nggak bisa juga kalau kita bisa bicara 85T, besok tuh nggak 85T, pasti akan naik gitu ya. Nah, ini gimana caranya kita mengalokasikannya sehingga kita bisa memprioritaskan hal-hal seperti apa yang kita berikan kepada apa yang kita janjikan kepada mereka tadi ya. Petugas masjid, Jumantik, PKK, Posyandu, dan lain-lain. Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur misalnya kan kadang-kadang ada janji-janji itu. Kalau kita bicara secara detail, sebenarnya kan janji-janji itu sebagian adalah janji yang sebenarnya anggarannya bukan dari APBD. Anggarannya adalah anggaran nasional, khususnya untuk DKJ itu ke depannya. Kita bicara soal tanggul laut misalnya, sama-sama di visi misi kami maupun di visi misinya Kang Emil, itu juga ada tanggul laut. Tapi kan sebenarnya itu anggaran nasional. Jadi sebenarnya tidak serta-merta akan membebani APBD. Nah, untuk yang membebani APBD, tentunya belanja pegawai itu yang harus dipotong dari belanja pegawai dulu ya. Tetapi kemudian Mas Pram dan Bang Dul berulang-ulang mengatakan bahwa bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bawah dan teman-teman yang nggak punya hunian layak juga harus kita pikirkan kemudian dengan iuran yang murah untuk membayarnya dan lain-lain. Baik, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang ini seakan-akan sebagai dewan juri ya. Kang Ujang kalau melihatnya nih kira-kira dari semua janji yang dilontarkan ini kira-kira akan menjadi suatu kenyataan atau akan sulit dan hanya sebagai mimpi saja? Ya kalau saya mengukurnya gini, sederhana ya. Biasanya kandidat yang maju itu akan mengukur, pertama harus menang dulu.
Nah kalau menang pasti akan membuat program-program yang populis. Ya buat menang kan butuh janji. Ya janji dan kampanye itu isinya janji. Nggak ada yang lain, pasti janji. Karena semuanya belum direalisasikan. Nah dalam konteks itu pasti janji-janji yang katakanlah yang programnya terukur dan populis. Nah kalau kita tarik ke depan, maka mereka juga berpikir nih, kalau misalkan jadi, pasti dong ingin punya ekspektasi jangka panjang. Misalkan harus, mohon maaf ya biasanya 2 periode dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat janji-janji ini menurut saya bisa direalisasikan. Karena bagian daripada legacy daripada kandidat yang terpilih itu. Karena misalkan kandidat terpilih, misalkan 01, 02, 03, salah satunya menang, lalu tidak direalisasikan janjinya, maka mohon maaf masyarakat akan kecewa. Nah kekecewaan itulah yang membuat, mohon maaf ketika misalkan maju lagi juga tidak akan terpilih. Oleh karena itu dalam konteks itu saya meyakini ya 80% saya berkeyakinan apa yang diprogram oleh mereka itu bagian daripada program-program yang terukur, yang realistis dan memang harus dilaksanakan. 20%-nya apa? 20%-nya pasti dong ada yang meleset, ada kasus, ada yang bermasalah yang mungkin juga tidak bisa diimplementasikan. Saya meyakini itu. Oleh karena itu saya berkeyakinan dalam konteks pilkada hari ini mereka semua akan mengukur program-program yang betul-betul realistis, yang betul-betul bisa dijalankan sehingga bukan lagi ansor, bukan lagi angin surga, tetapi betul-betul berpijak pada realita, berpijak pada masalah dan itu solusi bagian daripada penyelesaian solusi yang dibangun oleh ketiga kubu itu, ketiga kandidat. Oleh karena itu saya tidak mau menarik ke belakang yang dimana mohon maaf setiap pilkada selalu janji-janji, selalu janji manis gitu, selalu angin surga. Tetapi saya melihatnya bahwa inilah titik awal di mana para kandidat ini membuktikan bahwa ketika berjanji ya direalisasikan. Sama juga dalam konteks mohon maaf ya kita Pak Anies. Pak Anies kenapa sekarang masih banyak pendukungnya? Karena memang banyak merealisasikan janji-janji yang dulu. Berbeda kalau dia lupa atau tidak melakukan janji itu. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan dari itu. Saya berkeyakinan dari ketiga paslon ini meyakini bahwa mereka memang sudah membuat program-program yang terukur yang bisa direalisasikan sebagai bagian tadi menyelesaikan solusi masalah DKI yang complicated. Sebenarnya ada 5 yang bisa dibangun. Pertama tadi semua sudah dijelaskan ekonomi. Ini lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan. Ini pasti. Yang kedua pendidikan. Masa di Jakarta misalkan ada banyak orang tua yang tidak bisa menebus ijazah di sekolah swasta. Ini kan memprihatinkan, luar biasa. Pendidikan bukan hanya membangun sumber daya unggul bagi warga Jakarta, tapi banyak hal lain yang harus dibangun. Yang ketiga itu soal kesehatan, ini penting. Apalagi milenial ini menekankan kesehatan juga. Yang keempat infrastruktur, dengan segala variasi. Nah yang kelima sosial, keagamaan tadi. Jadi dalam konteks ini kalau saya rangkum, kemungkinan besar ya apa yang disampaikan tadi ya itu bagian daripada program-program yang menurut saya yang bisa terjangkau, yang bisa diimplementasikan dalam menyelesaikan solusi-solusi warga Jakarta. Oke, dari 5 indikator tadi kira-kira dari masing-masing juru bicara ini akan fokus kemana untuk prioritasnya? Nanti kita akan bahas saja ya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.